Musim kemarau panjang memeluk desa Karangjati dengan erat, mengeringkan tanah ladang hingga retak-retak seperti luka yang menganga. Di tengah penderitaan para petani, Kardi hanya bisa meratapi tanaman jagungnya yang layu dan menguning sebelum waktunya. Sebagai seorang petani penggarap, kegagalan panen adalah mimpi buruk yang berarti keluarganya harus menahan lapar selama berbulan-bulan. Namun, yang membuat hati Kardi semakin mendidih adalah melihat ladang milik Juragan Tejo di seberang sungai. Anehnya, ladang sang juragan tetap hijau subur, seolah kemarau tak berani menyentuh tanahnya. Rasa iri dan putus asa perlahan menggerogoti akal sehat Kardi. Ia tidak tahan lagi mendengar rintihan tangis anak bungsunya yang kelaparan, dan tatapan sendu istrinya, Lastri, yang selalu berusaha membagi secuil singkong rebus untuk sekeluarga agar semua bisa makan. Dalam kondisi kejiwaan yang terdesak, Kardi teringat pada sebuah desas-desus yang sering dibisikkan di warung kopi desa, tentang pesugihan celorong, atau yang di daerah itu lebih dikenal dengan sebutan Jarantul. Tanpa sepengetahuan Lastri, Kardi menempuh perjalanan membelah hutan jati di tengah malam, menuju sebuah gua tersembunyi di lereng bukit tempat seorang dukun tua bernama Mbah Tirto bersarang. Aroma kemenyan dan darah ayam cemani langsung menusuk hidung Kardi saat ia melangkah masuk ke dalam gua yang temaram. "Kau datang membawa keputusasaan, Kardi?" Suara Mbah Tirto menggema, serak dan berat, menembus keheningan sebelum Kardi sempat mengutarakan niatnya. "Kau ingin panenmu melimpah tanpa harus berkeringat? Celorong bisa melakukannya untukmu. Makhluk gaib ini akan memindahkan hasil panen tetanggamu ke lumbungmu dalam semalam." Mbah Tirto kemudian menyodorkan sebuah cemeti tua yang terbuat dari jalinan ekor kuda berwarna hitam legam. Ujung pecut itu diikat dengan kain mori usang yang berbau anyir darah. "Pukulkan cemeti ini ke tanah pekaranganmu tepat saat tengah malam pada hari Selasa Kliwon. Celorong akan datang. Namun ingat, makhluk ini rakus. Jangan pernah kau gunakan lebih dari sekali dalam sebulan, dan jangan pernah serakah mengambil semua panen, atau ia akan menagih bayaran dari darah dagingmu sendiri," ancam Mbah Tirto dengan mata terbelalak tajam. Kardi yang sudah dibutakan oleh kemiskinan dan dendam kemarau, menyanggupi syarat itu tanpa berpikir panjang. Ia membawa cemeti itu pulang dengan jantung berdebar kencang, menantikan hari yang dijanjikan. Malam Selasa Kliwon pun tiba. Saat Lastri dan anak-anaknya telah terlelap, Kardi mengendap-endap ke pekarangan belakang rumahnya yang berbatasan dengan kebun bambu. Langit malam itu tak berbintang, tertutup awan hitam yang menggulung tebal. Dengan tangan gemetar namun diiringi tekad yang gelap, Kardi mengangkat cemeti itu tinggi-tinggi lalu melecutkannya keras ke atas tanah. Tar! Suara lecutan itu memecah keheningan malam, seketika diikuti oleh tiupan angin dingin yang tiba-tiba berhembus kencang membawa bau kemenyan. Bulu kuduk Kardi meremang saat dari kejauhan, ia mendengar suara derap langkah kaki kuda yang sangat berat. Tuk-tuk! Suara itu semakin mendekat, diiringi lengkingan ringkih kuda yang tidak terdengar seperti binatang biasa, melainkan bercampur dengan suara raungan para makhluk astral. Bayangan hitam besar berwujud setengah manusia setengah kuda melesat menembus kegelapan menuju ladang-ladang tetangganya di seberang bukit, lalu berlari bolak-balik ke arah lumbung kayu di belakang rumah Kardi. Keesokan paginya, keajaiban yang mengerikan itu terjadi. Lumbung Kardi yang kemarin kosong melompong, kini dipenuhi oleh karung-karung berisi bulir jagung emas yang besar dan bernas, serta padi dengan kualitas paling unggul. Di saat yang sama, jerit tangis dan kepanikan melanda penjuru desa. Ladang Juragan Tejo dan beberapa petani lainnya mendadak botak tak bersisa. Tanaman mereka rusak parah seolah baru saja diinjak-injak oleh sekawanan binatang buas, dan seluruh hasil panennya lenyap tanpa jejak. Kardi menjual hasil panen gaib itu ke kota dengan harga yang sangat tinggi. Dalam sekejap, ia mampu membeli beras kualitas super, lauk pauk mewah, pakaian baru untuk anak-anaknya, bahkan mulai mengumpulkan bahan bangunan untuk memperbaiki rumah biliknya. Lastri, yang merasa ada yang sangat ganjil, berkali-kali mencecar suaminya dari mana asal-usul kekayaan mendadak yang melimpah ini. "Sudahlah, Bune. Ini rezeki dari langit.
Gusti Allah menjawab doa-doa kita, kilah Kardi, menutupi kebohongannya rapat-rapat. Namun, keserakahan adalah racun yang paling memabukkan bagi hati manusia. Merasa aman pada percobaan pertama, Kardi tidak puas hanya dengan satu lumbung yang penuh. Menjelang akhir minggu, alih-alih menunggu bulan berikutnya seperti pantangan Mbah Tirto, Kardi kembali memukulkan cemetinya pada malam Jumat Legi. Hatinya telah dikuasai ketamakan. Ia ingin menguras habis sisa panen di desa tetangga untuk membeli sebidang tanah luas. Malam itu, lecutan cemeti Kardi tidak hanya mendatangkan derap langkah, tetapi juga hawa panas yang membakar kulit. Angin yang bertiup tidak lagi dingin, melainkan membawa bau belerang yang menyengat dan daging busuk. Suara ringkikan kuda itu terdengar jauh lebih marah, liar, dan memekakan telinga. Kardi bersembunyi di balik jendela kamarnya, mengintip keluar dengan perasaan was-was. Di bawah cahaya rembulan yang memerah pucat, ia melihat makhluk itu, Jarantul. Tubuhnya jauh lebih raksasa dari sebelumnya, berotot tebal, berkulit hitam legam dengan surai api yang menyala kemerahan menjilat-jilat udara. Makhluk itu memang memikul berkarung-karung hasil bumi, namun bukannya menaruhnya di lumbung, ia justru berjalan mendekati teras rumah Kardi. Sepasang mata makhluk itu merah menyala, menatap tajam menembus dinding bambu, langsung tertuju pada kamar tempat Kardi dan Lastri tidur. Kardi jatuh terduduk, lututnya lemas bagai tak bertulang. Tiba-tiba, pintu depan rumahnya didobrak keras hingga hancur berkeping-keping. Makhluk gaib itu memaksa masuk, membawa aura kematian yang sangat pekat hingga membuat napas tercekat. Suhu ruangan mendadak turun drastis layaknya di dalam lemari es. Jarantul itu berdiri dengan dua kaki belakangnya, menjulang tinggi menyentuh atap rumah. Hodam itu menagih bayarannya karena aturan telah dilanggar. Lastri yang terbangun dari tidurnya menjerit histeris. Matanya terbelalak ngeri melihat siluman kuda raksasa itu mengangkat kaki depannya yang berkuku besi, bersiap menginjak keranjang anyaman tempat anak bungsu mereka tertidur. Tidak, Aa. Kardi berteriak sekuat tenaga, membuang seluruh rasa takutnya. Ia melompat maju, menjadikan tubuhnya sebagai tameng tepat di atas keranjang anaknya. Sebuah tendangan gaib yang sangat keras menghantam telak punggung Kardi. Bunyi tulang patah terdengar nyaring di tengah ruangan. Kardi memuntahkan darah segar dari mulutnya, terlempar ke sudut ruangan hingga dinding biliknya roboh. Siluman kuda itu meringkik puas, matanya berkilat sadis, bersiap memberikan serangan mematikan terakhirnya untuk mengambil nyawa sang anak. Di detik paling kritis itu, Lastri yang diliputi naluri seorang ibu dengan cepat menyadari sumber kutukan tersebut. Ia meraih cemeti ekor kuda yang tergeletak di meja depan, lalu melemparnya ke dalam tungku api di dapur yang kebetulan masih menyala sisa memasak air. Api seketika membesar tak wajar, membakar cemeti gaib itu dengan suara letupan-letupan yang memekakan telinga. Bersamaan dengan hangusnya cemeti tersebut menjadi abu, siluman Jarantul di ruang tengah menjerit kesakitan yang melengking. Tubuh raksasanya memuai, perlahan memudar menjadi kepulan asap hitam berbau bangkai, dan akhirnya lenyap sepenuhnya dari dalam rumah, seolah ditarik paksa ke alamnya. Malam itu berakhir dengan tangis pilu Lastri yang memeluk erat tubuh suaminya yang bersimbah darah. Kardi selamat dari maut, namun tulang punggungnya patah parah, membuatnya lumpuh permanen dan takkan pernah bisa berjalan normal lagi seumur hidupnya. Keesokan harinya, seluruh kekayaan hasil curian gaib itu berubah menjadi malapetaka. Jagung dan padi di lumbung Kardi mendadak membusuk berair, dipenuhi belatung dan lintah sebesar ibu jari. Uang kertas yang disimpannya di lemari berubah menjadi daun-daun kering dan serpihan tanah kuburan berbau busuk. Mereka kembali terperosok ke titik kemiskinan terdalam, bahkan jauh lebih buruk dari sebelumnya, karena kini Kardi menjadi sosok yang tak berdaya. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam kelamnan mengerikan itu. Kardi kini hanya bisa duduk pasrah di kursi roda kayu buatan tetangganya, melihat Lastri yang harus bekerja banting tulang menjadi buruh cuci dari pagi hingga petang untuk menghidupi keluarga mereka.